Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwandi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, NIM 191000015. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereview materi tentang produksi media cetak. Nah, yang pertama yaitu praproduksi. Praproduksi adalah tahap yang paling penting karena merupakan keseluruhan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi. Oleh karena itu, agar proses produksi berjalan dengan lancar, diperlukan kematangan pada perencanaannya. Adapun beberapa tahapan perencanaan, yaitu yang pertama, penemuan ide. Tahapan ini dimulai ketika seorang pemimpin redaksi menemukan ide atau gagasan dan tema apa yang akan diangkat untuk edisi selanjutnya. Yang kedua, perencanaan. Nah, tahapan ini meliputi penetapan jangka waktu kerja atau time schedule, merumuskan pemberian kerja, job description, merencanakan tahapan kerja, desain, biaya, dan sarana. Nah, yang kedua yaitu produksi. Proses produksi merupakan tahapan lanjut dari praproduksi. Pengerjaan pada tahapan produksi secara keseluruhan merupakan realisasi dari praproduksi. Nah, adapun tahapan-tahapan dari produksi yaitu pertama, reportase. Setelah rapat redaksi selesai, para wartawan yang telah ditunjuk harus turun ke lapangan untuk mencari data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan tema tulisan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu penulisan berita. Setelah melakukan reportase, wartawan media cetak akan melakukan proses jurnalistik berikutnya, yaitu menulis berita. Yang ketiga yaitu pasca produksi. Pasca produksi merupakan tahap akhir dari keseluruhan rangkaian produksi sebelum siap dicetak. Proses dalam pasca produksi meliputi pertama, editing, yaitu proses mempersiapkan hasil produksi dengan melakukan final check terhadap foto-foto dan artikel-artikel serta materi oleh editor. Kedua, layout, yaitu proses mendesain majalah atau koran yang dilakukan oleh layouter dengan menyusun tata letak elemen-elemen secara seimbang dan harmonis sehingga terlihat sebagai satu kesatuan yang dinamis. Yang terakhir yaitu revisi, yaitu meninjau kembali majalah secara keseluruhan meliputi cover dan isi. Yang keempat yaitu pengertian media cetak. Media cetak merupakan suatu media yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran kertas dengan sejumlah kata, gambar atau foto dengan tata warna dan halaman putih. Media cetak merupakan dokumen atas segala dikatakan orang lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan sebagainya. Yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan media cetak. Media cetak memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan media elektronik dan digital. Di antaranya, pertama, kelebihan media cetak dapat dibaca berkali-kali, membuat seorang berpikir secara lebih spesifik mengenai isi tulisan, dapat dikoleksi, harganya cukup terjangkau, membuat seseorang berpikir secara lebih spesifik mengenai isi tulisan. Yang kedua, kekurangan dari media cetak, yaitu lambat dalam memberikan informasi, tidak dapat menyebarkan informasi secara langsung, hanya dapat menampilkan tulisan atau gambar, efek visual hanya berupa gambar, biaya produksi cukup mahal. Nah, yang terakhir itu jenis media cetak. Yang pertama, surat kabar harian, terbit dalam setiap hari, isinya berupa informasi terkini. Dan selanjutnya itu surat kabar mingguan. Nah, umumnya dikenal dengan nama tabloid. Bentuk isinya berupa berita hiburan ataupun liputan mendalam. Selanjutnya itu majalah mingguan, yaitu yang terbit dari sekali dalam seminggu tentunya.
Selanjutnya itu majalah tengah bulanan, terbit 2 kali dalam sebulan. Majalah bulanan terbit 1 kali dalam sebulan. Majalah dwi bulanan terbit sekali dalam 2 bulan. Majalah tribulanan terbit setiap 3 bulan sekali. Ya, dan yang terakhir yaitu buletin, merupakan media cetak yang dibuat untuk kelompok atau kalangan tertentu atau luar lingkupnya terbatas. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.